Sabtu 7 Oktober saya ada di Israel, Bapak Ibu Saudara. Semuanya baik-baik aja, kita lagi tur. Pagi itu kurang lebih jam 8 kita baru ngeh karena tiba-tiba ada emergency alert. Itu bunyinya bukan kayak sirene biasa, bukan kayak ambulans, bukan saudara, tapi benar-benar kayak bunyi. Gimana sih kalau kita nonton film teroris, film perang gitu ya. Gak hitungan detik setelah emergency alert dibunyikan, tour guide kita langsung berkata masuk semuanya ke dalam ruangan karena pas kita lagi di luar. Lalu kita dengar ledakan di mana-mana saudara. Ledakan di mana-mana itu nggak berhenti seperti Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di berita itu ribuan rudal ditembakkan ke arah Yerusalem waktu itu. Kita semua panik, takut karena kaget juga. Jangankan kita, tour guide-nya aja kaget karena dia berkata nggak pernah kejadian seperti ini. Dalam hitungan beberapa waktu saudara, nggak nyampe beberapa jam, kami langsung diinfokan dari pemerintahan Israel berkata semua orang yang melakukan tur, semua orang yang ada di luar masuk ke rumah masing-masing, masuk ke hotel masing-masing. Kami langsung ke bus saudaraku, tiba di hotel. Kita semua udah lihat standby semua tentara Israel dengan senjatanya lengkap semua. Nggak hitung 1, 2, 3 turun dari bus langsung masuk ke bunker saudara. Kita dievakuasi di bunker. Nggak boleh ke kamar, even mau ngambil charger gue ketinggalan atau apapun nggak boleh. Diteriakin langsung masuk ke kamar, ke bunker semuanya. Itu di bawah tanah saudara. Lalu ke lobi pun kita nggak boleh, benar-benar disuruh nunggu di dalam. Nggak tahu berapa lama saudara, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kami tahu, di bunker sekalipun Tuhan tetap menyertai. Dan saudaraku, bukan situasi yang baik. Hubungi keluarga semua, banyak di Indonesia panik mulai nanya karena lihat berita di TV saudara. Keluarga saya juga panik. Apa yang bisa kami lakukan di bunker? Makan siang juga diantarin, semuanya itu pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Kami hanya bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Tahu saudara, di tengah ketidaknyamanan itu, di tengah situasi yang gak baik, ketika memilih untuk berdoa menyembah Tuhan, ada satu ketenangan yang luar biasa, ada satu damai sejahtera. Kalau boleh jujur, para peserta gak tahu apa yang terjadi detailnya. Hanya para hamba Tuhan dan panitia yang waktu itu kita lihat videonya, video bagaimana orang teroris melakukan aksi yang jahat banget, anak kecil ditembak kepalanya gak hitung 3 saudara, disuruh tiarap langsung tembak. Ada seorang ibu di dapur lagi masak langsung digorok saudara, buka pintu langsung ditebas. Itu mereka videoin semua. Disengaja emang gak dikasih tahu dan gak di-share kepada grup para peserta, takutnya makin panik. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa dan kami katakan begini, Tuhan apapun yang terjadi kami tahu kami ada dalam penyertaan Tuhan. Masuk ke kamar sebentar dan saya ingat banget pas masuk kamar, banyak hamba Tuhan yang hubungi saya. Banyak orang-orang hubungi saya, yang hubungi saya itu cuma berkata, mana videonya, bagi dong. Lihat dong fotonya, lihat dong situasi di sana segala macam. Karena di story kami berkata, kami aman. Kalau kami ditanya, kami aman, memang kami aman. Tapi kalau ditanya situasi di luar, saya nggak bisa jelasin, saya katakan lihat aja di berita. Lalu semua hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan telepon saya, minta video dong, minta ini. Hanya satu saya ingat banget. Hamba Tuhan yang telepon saya waktu itu, bersama dengan Ibu Ira, yaitu Pastor Michael Gunawan. Even minta video, minta foto pun enggak. Gimana kabar di sana semua? Gimana kondisi di sana, ditanya. And at the end of our conversation waktu itu, Pastor Michael berkata, kita doa ya. Satu-satunya hamba Tuhan yang waktu itu ngajak saya doa. Pastor Michael Gunawan. Satu hal, ketika kita memilih dekat dengan Tuhan, damai sejahtera luar biasa. Balik ke kamar untuk packing, bukan untuk istirahat. Hanya packing sebentar, darurat karena waktu-waktu disuruh. Karena border semua ditutup saudara. Anytime ada border yang terbuka kami harus segera keluar. Dapat informasi di utara Israel, yaitu Tiberias. Itu merupakan daerah aman, masih jauh banget dari penyerangan. Lalu kami bergegas lari ke sana saudaraku pagi-pagi. Lagi asik-asik menyembah Tuhan di Danau Tiberias, di atas kapal. Tiba-tiba panitia dapat info lagi, yang peserta nggak tahu kalau ternyata Hamas itu sudah menyerang bagian utara Israel, yaitu Tiberias. Hari itu langsung dipadatin semua acara, harusnya kami 2-3 hari, tapi nggak bisa. Perkawinan di Kana dan semuanya langsung dipadatin hari itu juga Bapak Ibu Saudara. Selama kejadian itu, kapal perang udah lewat lagi. Saya videoin semua. Aduh, baru tenang sedikit langsung darurat lagi. Border, satu-satunya border yang kebuka waktu itu hanya ada dari Tiberias itu kurang lebih 40 menit. Saya lupa namanya apa saudara, tapi itu menyeberang ke Jordan. Jam 6 pagi kami tiba di border itu. Jam 11 lewat, hampir setengah 12 baru kami bisa melewati border. Karena ribuan orang semua ketakutan lari menuju Jordan. Dan kami lari ke Jordan, kami ada di sana selama 1-2 hari.
Dan kemarin Jumat saya tiba di Indonesia dengan selamat. Terima kasih buat doa Bapak Ibu Saudara. I know di sosial media cukup banyak yang nanya kabar, berdoa, dan saya yakin ada di antara Bapak Ibu Saudara. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita itu mintanya semua baik-baik aja, betul ya? Kita itu mintanya semua berjalan dengan tenang aja. Tapi ternyata Tuhan itu gak selalu menjawab iya sama doa yang kita naikkan. Ada masa Tuhan di mana berkata mungkin tidak atau tunggu. Bukan berarti dia Tuhan yang gak sayang, bukan berarti dia Tuhan yang jahat. Tapi satu hal firman Tuhan katakan, dia siapkan yang terbaik dalam hidup kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya.